Sebenarnya timah ini sampai Jaksa Agung kemarin melakukan tindakan, itu sudah sampai pada puncaknya. Sampai pada Saya puncaknya. mengklasifikasikan sebagai mirip seperti kelompok-kelompok narkoba Kolombia gitu. Oh, kartelnya, ini kartelnya ya gitu ya. Jadi kartel ini sangat berbahaya sekali, sehingga tidak ada satu orang pun di bubble yang bisa bergerak sendiri tanpa ikut di dalam kelompok kartel ini. Jadi betul-betul semua orang di sana itu tidak berdaya, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus bergabung dalam kartel ini. Ini sejarah pertama di negara kita bahwa sebuah BUMN dikendalikan oleh swasta. Luar biasa kan? Saking hebatnya kartel ini. Jadi saya melihat bahwa PT Timah Tbk di bubble itu dari segi mulai tambangnya, prosesnya, kemudian tata niaganya, ekspornya itu dikendalikan oleh swasta. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsmun Arif dari Forum News Network. Saya pikir tadinya kasus di Kejaksaan Agung ya soal yang berkaitan dengan sengketanya dengan kepolisian itu sudah selesai gitu. Dan orang kemudian banyak menghubung-hubungkan itu dengan soal timah ya, korupsi timah yang saat ini tengah diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Dan tapi ternyata saya dapat baca berita kemarin masih ada drone yang melintas di atas kantor Kejaksaan Agung dan kemudian ditembak oleh petugas. Nah, ini ternyata kasusnya jadi panjang. Apa sesungguhnya yang terjadi sebenarnya kalau kemudian ada kaitannya dengan timah ya, karena kemarin justru Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa kerugian itu sampai 300 T bukan 271 T seperti sebelumnya. Nah, saya akan ajak Anda untuk berbincang ini. Beliau ini adalah seorang mantan staf gubernur ya, staf khusus gubernur Bangka Belitung pada tahun 2019 sampai 2021. Tapi yang lebih penting, beliau ini saya kenal sebagai seorang wartawan dan penulis yang sangat produktif tentang bubble ini banyak sekali, dan mengupas soal timah ini juga banyak sekali. Saya ajak Anda untuk berbincang dengan Dr. Safari ANS. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, ini sahabat lama sebenarnya ya. Tapi kita nggak tahu kalau Anda ternyata pernah jadi pejabat di bubble gitu ya. Bukan pejabat lah. Saya diminta membantu Pak Gubernur. Ya, oke. Tapi kan gini, satu, Anda pernah menjadi staf khususnya gubernur. Kedua, Anda memang orang asli sana ya. Tapi Anda dari Belitung ya, asli Anda ya. Betul. Dan kemudian Anda ini seorang wartawan dan juga penulis. Nah, saya ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan soal timah di Bangka ini, kok sangat heboh sekali, dan kemudian kalau ada peristiwa yang menghebohkan juga di Kejaksaan Agung itu dikait-kaitkan juga dengan soal kemungkinan penyelidikan kasus timah di Bangka ini. Sebagai putra daerah ya, di mana saya juga ikut dalam memperjuangkan Bangka Belitung menjadi sebuah provinsi pada tahun 2000 itu. Sebenarnya timah ini sampai Jaksa Agung kemarin melakukan tindakan, itu sudah sampai pada puncaknya. Saya mengklasifikasikan sebagai mirip seperti kelompok-kelompok narkoba Kolombia gitu. Oh, kartelnya, ini kartelnya ya gitu ya. Jadi kartel ini sangat berbahaya sekali, sehingga tidak ada satu orang pun di bubble yang bisa bergerak sendiri tanpa ikut di dalam kelompok kartel ini. Jadi betul-betul semua orang di sana itu tidak berdaya, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus bergabung dalam kartel ini. Begitu Bung kira-kira. Ya, pertanyaan saya, di situ kan ada PN Timah. Apakah PN Timah itu juga bagian dari kartel itu juga? Ini sejarah pertama di negara kita bahwa sebuah BUMN dikendalikan oleh swasta. Luar biasa kan? Saking hebatnya kartel ini.
Jadi saya melihat bahwa PT Timah Tbk di bubble itu dari segi mulai tambangnya, prosesnya, kemudian tata niaganya, ekspornya itu dikendalikan oleh swasta. Jadi BUMN yang begitu tangguhnya sepertinya tidak mempunyai kuasa untuk menolak tawaran ini. Menurut saya ya. Oke. Nah, tapi kalau kemudian sampai ada BUMN yang kemudian harus tunduk juga pada kartel, ya tidak berlebihan kalau kemudian kita menduga-duga bahwa kartel itu tidak bermain di level lokal, ya. Itu melibatkan kekuatan politik di nasional. Gitu. Pasti itu. Di tambang di Bangka Belitung itu hampir melibatkan banyak pejabat dari pusat, ya, bahkan menteri pun sendiri ada juga yang punya perusahaan tambang di sana, kemudian banyaklah pejabat-pejabat lain yang membuat kita di daerah pada waktu itu, saya waktu masih menjabat staf khusus, kita nggak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Lagi pula undang-undang minerba yang nggak bisa berapa-apa. Sorry aja saya kata. Iya, padahal gini ya, ini bukan karena Anda staf khususnya, tapi maksud saya ada seorang gubernurnya dong sebenarnya yang tidak bisa berbuat apa-apa ya. Pasti. Oke. Ya, betul. Jadi sangat luar biasa. Ditambah lagi ketika undang-undang minerba yang baru berlaku, di mana gubernur tidak punya kekuasaan lagi untuk mengatur atau termasuk menerbitkan IUP, ya, begitu. Semua sudah diambil oleh pusat. Sejak itu hanya satu-satunya gubernur yang melakukan judicial review di MK, itu pun dengan kekalahan tentunya karena melawan banyak kepentingan di sana. Ya, bayangkan saja dari banyak daerah tambang hanya kita yang melakukan judicial review itu. Waktu itu siapa Pak gubernurnya waktu yang mengajukan itu? Dr. Erzaldi Rosmanjohan. Oke. Dan mentok itu ya akhirnya ya? Dan mentok, bahkan sampai kita ke DPR, komisi berapa tuh, 7 apa 6 bisa lupa, kita sudah sampaikan semua keluhan-keluhan kita di provinsi, itu juga sudah menjadi kesepakatan dengan komisi tersebut dan menjadi sebuah kesimpulan, tetapi tidak berdampak apa-apa, biasa-biasa saja seperti semula. Jadi betul-betul ini situasi di bubble itu, masyarakatnya tidak berdaya, pemdanya juga tidak berdaya, tokoh-tokoh masyarakat yang lain juga bungkam, nggak ada yang memberikan reaksi sampai detik ini, ya. Baru saya akan mencoba untuk membuka mengetuk hati mereka tokoh-tokoh dari Bangka Belitung untuk turut serta memikirkan daerahnya ini saat ini, saat momentum yang paling tepat saat ini untuk Bangka Belitung berbenah soal timah ini. Kenapa Bung Er? Karena timah itu menguasai hampir 60% perekonomian bubble. Jadi ketika sekarang gembong-gembong timah ditangkap sama Kejaksaan Agung, itu hampir-hampir mati total ekonomi kita. 60% tidak berdaya. Daya beli kita menurun, toko-toko juga kekurangan pelanggannya segala macam, dan banyak yang jadi pengangguran, nggak ada penghasilan saat ini, ya, ini. Jadi semakin lama kasus ini akan bergulir dan pemerintah tidak memberikan solusi, saya pikir kondisi ekonomi di bubble betul-betul anjlok, hampir menjadi 0%. Oke. Tapi apakah dengan begitu Anda memberikan, ya jangan seperti ini gitu, perlu mereka jadi kasusnya sehingga kemudian ekonomi tumbuh, atau seperti apa yang Anda maksudkan? Kalau kasus tetap harus jalan, siapapun melanggar hukum harus jalan. Tetapi maksud saya pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus memberikan sebuah solusi juga bagi ekonomi masyarakat di bubble gitu. Jangan sampai dia betul-betul pada titik nadir gitu, ya. Misalnya ada semacam tindakan PT Timah yang sekarang mungkin sudah agak mendingan, ya, sudah mulai sehat gitu, melakukan simulasi atau suntikan dana segar untuk mereka balik, dan PT Timah bisa membeli pasir timah, ya, secara langsung, ya. Harus diolah lagi lah, tata niaga ini harus diperbaiki secara cepat dan tinggalkan orang-orang yang sudah
tersangka itu. Udah lupakanlah, jangan dipikirkan lagi gitu. Anggap itu masa lalu gitu. Kalau Ya, ya, tidak cepat-cepat berbenah, mati kita, mati semua kita. Ekonomi di sana mati total. ya. Oke, ini Begitu, mari Ari. mari kita bicarakan siapa sih orang-orang ini yang sekarang ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Agung itu kalau nggak salah kemarin total sudah menjadi 23 orang ya, termasuk Ya, seorang ex dirjen di Minerba begitu. Anda bisa ya. menggambarkan posisi mereka itu seperti apa orang-orang ini yang sekarang dipegang oleh ditangkap oleh Kejaksaan Agung? Kalau saya menggambarkan, memang saya terlebih dahulu patut kita mengapresiasi ya Ya, kerja Jaksa Agung ini. Karena kenapa? Kalau saya melihat sepak terjang daripada oknum-oknum yang ada memiliki kepentingan tambang timah atau jadi backing di sana, ya. yang tidak dijadikan backing dan tidak ada kepentingan itu, saya pikir Jaksa Agung. Oh gitu ya? Jaksa Agung. Ya, oke. Lebihnya itu mereka punya bisnis di sana dan mereka mencengkram habis kepentingannya. Saya Hmm, berani mengatakan begini karena realita ya. ya, 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 ya. Saya pernah suatu pengalaman yang sangat buruk, Bung Her. Misalnya Ya. dalam hal pembelian solar saja. Hmm, Jadi adik saudara-saudara saya hmm. sepupu gitu. Dia Ya. penjaga sebuah pom bensin untuk nelayan di pasar Hmm, ikan. mhm, Tiba-tiba dia tidak mau menjual solarnya kepada perusahaan-perusahaan tambang itu. mhm. Lalu dia dibunuh dan ditikam pakai pisau dari Oh, belakang, mati, ya, mhm, mhm, meninggal di tempat. mhm. Itu polisi menemukan pembunuhnya tidak ada, tidak ketemu. Oh, Tapi setelah saya menelpon seseorang yang memang dekat sama pihak kepolisian, Bang, mhm, tolong, saya bilang, kok keponakan saya dibunuh tapi kok polisi tidak menemukan pembunuhnya. mhm, 1 hari kemudian sudah didapatkan. Cepat sekali gerakannya mereka. mmm, Jadi mhm, mhm. jadi luar biasa. Saya tidak berbicara institusi ya di situ, tapi ini semua pasti ulah dan tingkah para oknum Oke, yang ya, ya. sekarang ya. Ini supaya orang dapat gambaran ya, karena tadi Anda menyebutkan bahwa 60% itu ekonominya sekarang mati ketika, orang-orang itu pentolan-pentolan yang, pemilik tambang di sana ditangkap gitu ya. Ini seperti apa sih peran mereka itu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dengan cara seperti ini mereka pasti banyak berpengaruh dong terhadap terhadap Sangat, jalannya sangat. pemerintahan dan Jadi, sebagainya gitu ya? Silakan. iya, jadi mereka punya kaki tangan yang banyak sekali. Jadi Mmm, mulai dari mhm, pengumpul itu harus membeli pasir timah rakyat yang ditambang, mereka harus bayar cash. mhm, Nah, kemudian mereka juga jual lagi kepada perusahaan-perusahaan smelter, dan itu berlangsung setiap hari demikian rupa. mhm, mhm, Dan saat ini saya harus mengatakan penambangan tambang timah oleh rakyat itu tidak terkendali. mmm, Jadi dimanapun, di hutan apapun, mereka babat habis karena butuh makan ya. Dan mmm, tidak ada solusi lain bagi mereka untuk hidup kecuali menambang timah. mmm, Ini persoalan yang sangat serius di Babel saat ini. Perlu dipikirkan, kalau ini dibiarkan terus, tidak ditata dengan baik, alam semakin rusak gitu ya. mmm, Kemudian ekonomi masyarakat juga. Sebenarnya saya pernah hitung kekuatan para penambang rakyat itu sebetulnya berapa hari tabungan mereka bisa. mmm, Mereka hanya bisa menabung uh, untuk 7 hari saja. Jadi mhm, apabila dalam 7 hari mereka tidak nambang, mereka nggak bisa hidup, Mas. iya. Jadi Ini tapi sangat tipis sekali. nambang ini kemudian, hasil tambangnya Ya, distorkan kepada para pengumpul-pengumpul yang distorkan pengusaha besar ya, itu, gitu ya? persis, persis, Oh, persis. mhm, Ya. Nah, disinilah para perusahaan-perusahaan besar itu bermain pada level atas. Kalau mmm, penambang rakyat, saya melihatnya mereka rutin melakukannya. Perihal itu siapa jadi pengumpul, kemudian bagaimana proses lanjutannya, mereka mungkin tidak tahu ya. Karena mhm, mereka hanya begitu sudah mendapatkan pasir timah, mereka timbang dan mereka terima pembayaran pada hari itu juga. dan ini peran mereka Uh, dalam merusak lingkungan juga sangat besar ya? Sangat besar, mereka tidak memperhitungkan itu. Jadi Mmm, kalau kemudian Jaksa Agung memperkirakan kajian Profesor Bambang dari IPB itu 271 triliun, mmm, itu bahkan menurut saya bisa lebih dari itu karena sejak Baba ditambang
zaman Belanda dulu 300 tahun yang lalu mulai ditambang sampai sekarang tidak pernah berhenti gitu, bayangkan. Itu saya pernah melakukan studi acak bahwa wilayah daratan bubble yang belum pernah disentuh oleh tambang timah itu hanya 8%. Oh. 8% Bung Arif dari luas daratan Kepulauan Bangka Belitung. Jadi udah rusak semuanya ya? Rusak, bahkan kantor gubernur, komplek perkantoran gubernur yang sekarang di Kota Pangkal Pinang, Bangka, itu bekas tambang timah. Oh, iya. Sampai seperti Jadi itu ya? sangat luar biasa. Jadi saya berterima kasih kalau Kejaksaan Agung bisa menelisik bahwa kerugian sebetulnya kerugian lingkungan hidup kita udah sangat parah. Bahkan Walhi pernah berkirim surat kepada Presiden Jokowi bahwa agar tambang timah di Bangka Belitung dihentikan karena kerusakannya sudah melampaui, jadi sangat rusak, bahkan untuk hidup pun sudah susah gitu. Jadi bekas-bekas tambang timah itu pun juga sudah menjadi semacam pengganggu lingkungan hidup ya. Karena banyak material-material yang terkandung di dalamnya yang sangat membahayakan bagi kehidupan. Misalnya ada monazit, ada thorium, ada ada nuklirnya dan sebagainya. Sangat berbahaya sebetulnya. Oke. Nah, tadi Anda menyatakan ini semua bermain. Nah, kalau semua bermain kecuali Kejaksaan Agung gitu yang Anda sebut tadi itu, ini berat dong makanya dan kemudian berat, sudah pasti berat ya. Jadi kalau kemudian ada drone, ada pengintipan, ada pengintaian segala macam, bagi saya itu hanya sebuah permainan seperti kartelnya Kolombia ya. Oh gitu ya. Iya. Iya, sangat luar biasa ini. Nah, berbagai macam kepentingan. Ya kan itu tingkat pusat ya. Tapi kan begini, kita tahu sekarang ada juga sistem dengan berlakunya pilkada, begitu ya, Bung Safari kan. Dan saya tahu di beberapa daerah banyak juga gitu perusahaan-perusahaan besar itu kemudian dia bisa menempatkan orang-orangnya itu di puncak kekuasaan tuh di pemerintah daerah. Apakah juga terjadi itu hal yang sama di Bangka Belitung? Sama persis. Oh, sama persis. Sama persis. Jadi itu pilkada politik dan segala macam di sana itu tidak terkait, tidak lepas dari permainan tambang timah. Misalnya sebuah kelompok besar di Jakarta yang bermarkas di Sudirman itu misalnya, itu dulu dia diundang oleh gubernur kita yang lalu misalnya Pak siapa namanya itu? Ridwan Jamaludin, bukan? Pak Effendi, Rustam Effendi. Dia berkuasa di Babel, jadi gubernur di Babel itu tahun 2013 sampai tahun 2017. Ya kan? Sekarang dia juga menjadi komisaris PT Timah Tbk. Memang sengaja diundang ke sana supaya investasi. Gitu. Tetapi tidak kita bayangkan kalau kemudian berdampak seperti ini secara luas gitu. Terbentuknya sebuah kartel yang mengejutkan kita semua. Sebetulnya kartel ini terjadi hampir 10 tahunan menurut saya ya. Menurut saya sudah terjadi seperti itu. Bahkan pada waktu itu kartel ini menawarkan kepada BUMD kita di provinsi untuk ikut serta menjadi pemain di situ. Tetapi waktu itu teman saya Profesor Saparudin menolak untuk ikut serta dalam permainan ini. Dia selamat. Ya. Tetapi beliau ini siapa? Profesor Saparudin ini? Gubernur, PJ Gubernur juga? Dia staf khusus gubernur juga seperti saya pada saat itu. Coba bidangnya berbeda. Dan dia dipercaya sebagai dirut BUMD di sana itu. Oke. Nah, jadi kalau yang Anda pikirkan seperti ini, apa yang bisa diubah dengan sekarang ini, dengan kasus sekarang mereka ditahan dan kita pun belum tahu apakah ini kasusnya ini bisa tuntas karena tarik-menarik kekuasaannya kelihatannya sangat besar sekali gitu ya. Tapi mari kita bayangkan sebagai anak putra daerah dan Anda pernah berkesempatan menjadi staf khusus dari gubernur, solusinya seperti apa dengan apa yang terjadi di Bangka Belitung sekarang ini? Yang pertama, situasi sekarang sedang sulit. Maka saya mengusulkan, pertama adalah Jaksa Agung harus menuntaskan kasus ini ya secepat-cepatnya ya berdasarkan hukum yang berlaku ya. Yang kedua, pemerintah daerah harus memberikan sebuah solusi alternatif bagi pemulihan ekonomi
ya tentu tidak ada kemampuan untuk di bubble untuk itu, tentu minta bantu dengan pemerintah pusat. Insentif apa yang bisa mereka berikan kepada penambang rakyat agar mereka tetap terjamin kehidupannya, karena masa mereka hanya seminggu. Bayangkan sekarang udah berapa bulan sejak ditangkap para bos ini dan mereka tidak dapat dijual timahnya. Jadi mereka stok saja basa timah di rumah. Itu betul-betul berbahaya sekali. Yang ketiga, menurut saya harus ada pembinaan terhadap masyarakat momentum ini gitu. Jadi mari kita jalin sebuah tata niaga timah yang sehat, melibatkan PT Timah gitu ya. Cuman maaf deh Bung Hersu, bahwa PT Timah sulit-sulit gampang ya untuk dikoordinasi ya. Kadang-kadang mereka tidak mengindahkan apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah, karena mereka bilang kami nggak ada keharusannya untuk tunduk pada pemerintah daerah. Mereka tunduk kepada departemen yang di atasnya. Dan itu sangat menyulitkan kita gitu. Oleh karena itu, karena kesulitan koordinasi ini, maka kami pada waktu itu mengajukan kepada pusat agar kita diberikan saham 14% dari saham pemerintah pusat yang sekarang ini menguasai 65% di PT Timah Tbk. Pak Jokowi menjanjikan akan memprosesnya, bahkan minta kami kirim surat ke beliau, dan kami sudah kirimkan, sampai sekarang nggak ada jawaban. Karena kenapa? Anda bayangkan, saya pikir selama ini hanya guyon ya, guyon-guyon bahwa setiap gubernur, bupati, wali kota datang RUPS PT Timah itu, mereka dapatlah bersuara, menyuarakan aspirasi daerahnya, memberi pendapat gitu. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya bengong. Kayak kambing congek gitu, dengar ketok palu, selesai, assalamualaikum, ya mereka pulang. Itu kan sedih. Saya tanya, kenapa cuman begitu? Karena kan pemerintah daerah bukan pemilik saham, nggak punya hak untuk bicara dia. Saya sempat disuruh Pak Gubernur mewakili beliau untuk hadir di dalam RUPS tersebut, dan ternyata benar, saya cuma duduk bengong saja, Mas. Jadi nggak bisa kita untuk bersama sama PT Timah, yuk kita rumuskan bagaimana ini tata niaga timah, pertambangan timah itu gimana segala macam. Ayo kita rumuskan sama, nggak bisa. Mereka tidak akan tunduk sama pemerintah daerah. Ini berbahaya sekali. Apalagi sekarang gubernur nggak punya hak setelah undang-undang minerba yang baru lepas. Jadi tambang timah tuh kayak asing bagi Babel saat ini. Ya, tapi tadi ada menarik, tidak tunduk pada pemerintah daerah, tapi mereka tunduk pada kartel gitu ya, BUMN ini ya. Itu persis. Kalau itu sudah bukti nyata ya, bahwa itu nggak bisa mereka hindari. Bahkan ada satu grup ya pernah ngajak saya ngopi ya di Jakarta, Bang kita ngopi. Karena dia tahu saya penulis tentang timah dan Babel, selalu saya tulis di salah satu harian di Babel itu. Bang, kami dipaksa katanya suruh masuk grup ini, kalau nggak dipaksa nggak bisa lagi jual timah, gitu kan, gitu kira-kira ya. Siapa grupnya? Oh ini, waduh. Saya tanya ke pempretnya, berani nggak saya akan tulis kayak gini? Wow, jangan Bang. Gitu. Jadi sebetulnya ada ketakutan dan pihak-pihak tertentu di Babel nggak berani melakukan tindakan apa-apa, tidak berdaya, takut berbuat apa-apa. Bahkan grup-grup yang tidak mau bergabung pun dipaksa untuk bergabung. Kalau nggak ada peluang lagi gitu. Jadi menurut saya ya mirip banget sama kartel narkoba di Kolombia, Mas. Ya, nah, ini menarik ya Anda nyebutkan gitu. Nah, pertanyaan saya sekarang ini, Kejaksaan Agung tiba-tiba berani mengambil langkah itu. Ini tapi dari pengamatan Anda, apakah yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung ya ini sebenarnya yang biasanya bermain, atau sebenarnya ini hanya kerucu-kerucunya saja gitu? Menurut saya si orang tokoh-tokoh kuncinya sudah. Ya. Tapi aktor intelektualnya belum. Oke. Menarik ya. Istilah saya ini tokoh kunci. Ya benar, sudah mereka lakukan. Tapi aktor intelektualnya belum. Bahkan ada beberapa pemain lain, saya yakin juga terlibat, gitu. Tapi jaksa sepertinya tidak berani menyentuhnya. Misalnya. Ya. Namanya yang sering muncul di media-media itu yang ada inisialnya itu ya, sering muncul itu ya maksudnya. Iya. Selain dari itu juga ada orang Babel sendiri yang tidak bisa disentuh oleh kejaksaan sampai saat ini, gitu.
Padahal dia tuh terang-terangan termasuk bos besar di bidang dunia pertimahan ini gitu. Belum, Itu sampai kira-kira. sekarang belum disentuh ya? Kayaknya belum. Oke. Jadi kalau Anda tanpa menyebut nama itu kira-kira tokoh-tokoh kunci yang Anda sebut itu ada berapa orang lagi itu yang sebenarnya belum sampai sekarang belum disentuh oleh kejaksaan? Menurut saya sekarang ini paling nggak ada 5 sampai 10 tokoh yang mesti dilakukan lagi ya. Kalau baru itu tuntas ya. Ya bukan saya takut, tapi minimal di bubble ini harus disetting ulang lah tentang tata niaga timah ini. Kalau masih orang-orang itu ya akan terjadi begini terus gitu. Oke. Nah, pertanyaan saya ya, kan Anda tadi menyebut bahwa ini kan eksploitasi terhadap timah itu sudah mulai sejak zaman Belanda ya, begitu ya. Dan sekarang ini eksploitasinya gila-gilaan gitu. Berapa lama ini depositnya ini bisa bertahan kalau dengan situasi seperti sekarang ini? Saya berharap kasus ini selesai 1 tahun ya Mas, tahun ini selesai. Kalau dia selesai dalam tahun ini, kita berharap ada pembenahan yang lain. Sebenarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengajukan sebuah proposal baru karena tata niaga timah ini, maaf Bung Arif, kita ini pengekspor timah nomor 1 di dunia saat ini. Karena Cina itu tidak melakukan ekspor lagi. Jadi Cina itu timah putih mereka hanya untuk mereka. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan timah, itu harus buka pabrik di Tiongkok sekarang. Jadi yang mengekspor satu-satunya sekarang hampir 60.000 ton timah putih per tahun itu hanya Indonesia, Mas. Bayangkan kalau itu kemudian rusak dan saat ini juga stop gitu, aktivitasnya, kecuali PT Timah masih bisa jalan terus ya. Semuanya akan menjadi rusak. Nah, kalau proposal baru tidak dijadikan suatu solusi untuk menata timah. Tata niaga timah itu kan tidak berdiri sendiri dia. Bahkan Pak Jokowi ingin timah itu berhenti diekspor, tapi tidak ada solusi. Kalau berhenti, terus siapa yang beli gitu kan? Kan mestinya harus ada bank timah lah misalnya, atau kemudian ada apa. Solusi itu mesti jelas gitu ya. Nah, saya melihat sekarang ini pemerintah belum melakukan itu, membiarkan kasus ini berjalan apa adanya. Padahal dampaknya sangat luas. Bagi industri, high-tech industri, itu pengaruhnya sangat tinggi, Bung Arif. Ya. Tadi saya menanyakan pada Anda, diproyeksikan ini depositnya itu sampai berapa lama lagi kalau dengan cara penambangan seperti ini bertahan, dan bagaimana masa depan Bangka Belitung ini pasca nanti kalau timah itu sudah selesai, sudah habis cadangannya? Nah, jadi ada 2 pemikiran yang cukup berkompeten di Bubble maupun di PT Timah Tbk. Aliran pertama mengatakan bahwa timah di Bubble itu tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis? Tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Selagi bumi berputar, di suatu tempat tadinya tidak ada timah, kemudian ditambang, tahun yang akan datang tiba-tiba timahnya ada. Jadi akan terus berputar seperti itu. Jadi tidak akan pernah habis. Benar juga sih, sampai dari zaman penjajahan sudah 300 tahun lamanya sampai sekarang. Bumi bubble ditambang terus menerus setiap hari tapi nggak habis-habis. Itu pemikiran pertama, aliran pertama. Aliran kedua adalah memperkirakan bubble ini sejak zamannya Pak Erik kalau salah, siapa yang jadi kemudian jadi Eri Riana Harja Pamekas. Ya, persis Pak Eri dulu memperkirakan bahwa timah ini tinggal 20 tahun pada masa beliau jadi dirut ya. Kemudian beliau mem-PHK sekitar 20.000 karyawan PT Timah karena PT Timah dianggap tidak akan mampu, timah udah mau habis. Itu pemikiran beliau 30 tahun yang lalu. Iya, itu dia. Tapi sekarang kok masih gitu ya. Kalau kita lihat grafik ekspor timah dari Bubble keluar, itu tidak jauh berkisar antara 35.000 ton per tahun hingga 60.000 ton. Antara itu saja berdempetan ya. Terus kenaikan pendapatan PT Timah pun juga tergantung dari jumlah volume ekspor sama harga. Sekarang ini mungkin sekitar $25.000 per ton gitu ya. Terus itu naik seperti itu. Dari dulu juga begitu.
nggak berubah-berubah. Fluktuasi itu tetap seperti itu dulu, seperti itu dari dulu sampai sekarang. Jadi mana yang benar dari kedua teori itu? Ya kita sementara ini kita anggap aja bubble itu tidak akan ada batasnya lah gitu kira-kira. Pasti lah ya, ya pasti akan ada Nah, batasnya. tetapi ada fase kedua sekarang ini yang mungkin mengejutkan dunia, dan itu juga saya tulis menjadi sebuah buku, Revolusi Thorium Bubble. Apa tuh? Buku saya tuh sudah dijual di Playbook Google. Cetaknya belum saya cetak, belum ada dicetak. Itu 3.000 halaman. Itu dari kumpulan-kumpulan tulisan saya di harian Bubble Post, kemudian saya ramu jadi buku. Itu menggambarkan begini. Dulu itu pasir timah tuh dikirim mentah-mentah begitu ke Singapura. Dengan dalih ini pasir bangunan, gitu. Ternyata di dalam itu ada mineral-mineral mahal yang tidak terhingga mahalnya. Dan sampai sekarang sejak itu saya mulai ungkit, saya mulai buka yang dulu menjadi mata pencarian tambahan orang-orang tertentu. Sekarang menjadi mahal pasir ampas PT Timah itu ya. Pasir ampas PT Timah itu amang namanya ya. Kemudian ternyata di dalam itu masih banyak mineral mahal gitu. Salah satu genotim misalnya. Genotim itu mengandung thorium. Apa itu? Nah, thorium itu adalah sejenis nuklir. Saya pernah pada waktu itu mendapatkan dengan PT Timah itu thorium mereka punya di lahan mereka sendiri itu punya sekitar 7 juta ton. Ya kan? Kemudian uranium sekitar 4 apa 5 juta ton gitu ya di lahan mereka. Itu perkiraan mereka secara hitung, secara matematis gitu ya. Itu berarti bahkan beberapa pengamat yang meneliti tentang thorium di bubble itu 2000 tahun nggak bakal habis dipakai katanya gitu. Sekarang pertanyaan saya, apa itu thorium? Ternyata thorium itu adalah sumber energi paling murah di dunia. Gitu. Bahkan ketika saya di bubble itu, saya mengundang perusahaan Amerika, Thorcon International, untuk membangun pembangkit listrik tenaga thorium. Ya kan? Setelah dia hitung, yaitu biaya listrik produksi mereka itu hanya 3 sen dolar per kWh, kecil sekali. Terus? Sementara PLTA kita saja sudah di atas 5 sen dolar per kWh. Jadi mahalnya PLN sekarang jual 11 sen dolar per kWh kepada konsumen mahal. Nah kalau kita pakai thorium, itu nanti PLN cukup jual 6 sen dolar per kWh, setengah dari harga sekarang gitu loh. Kira-kira gitu ya. Itu satu thorium. Nah thorium juga di Norwegia sudah memproduksi kapal laut dengan tenaga mesin thorium, ya kan gitu. Amerika, perusahaan mobil Cadillac Amerika sudah membuat prototipe mobil bertenaga mesin thorium. Jadi 8 gram thorium menurut Cadillac ini yang sudah dirilis sama mereka ke dunia maya, itu dapat menjalankan mobil sekitar 100 tahun tanpa dicas. Baru 8 gram, 8 gram thorium. Jadi ini luar biasa, Bung, revolusi ini. Nah, sekarang ini di bubble ini PLTT itu investasinya sekitar 17 triliun, tetapi masih nunggu kepres. Duitnya sudah siap, lahannya sudah siap, materialnya sudah siap, tapi kepresnya nggak muncul-muncul sampai sekarang nih, entah apa gerangan. Nah tadi di awal Anda menyinggung bahwa kerusakan lingkungan itu kata Anda mungkin tinggal 8% saja yang daerah wilayah Bangka Belitung yang tidak terjamah untuk penambangan pasir itu ya. Pertanyaan saya, kalau itu kan berarti sudah 92%, seperti apa wajah dari Bangka Belitung itu? Dan saya tidak tahu, yang terbanyak ini di Bangkanya atau di Belitungnya juga sama saja? Sama saja. Sama saja. Jadi kalau Anda naik pesawat begitu melihat sepintas, wah itu udah ente pasti udah nangis ngeliat Bangka Belitung. Ya, baru mau mendarat, yo ampun gitu ya. Kedua, itu tanah itu sudah dibolak-balik Bangka Belitung. Sudah menjadi apa namanya itu? Datar, lubang-lubangnya menjadi bangunan gitu. Dan beberapa daerah juga sama seperti itu. Seperti itu sama. Seperti Anda tadi sebut kantor gubernur tadi di bekas lahan tambang timah juga begitu ya? Iya, sama. Ya, jadi banyak daerah sudah begitu, sudah berganti.
tadi tambang sekarang sudah jadi bangunan, ya. Sama seperti di Jawa sawah jadi bangunan dan sebagainya kayak gitu. Seperti itu Jadi ya. yang belum tersentuh itu hanya 8%. Anda Ya, ya. bayangkan. Jadi air Bangka Belitung itu sendiri pun sudah tercemar menurut saya ya kategori. Tercemar. Karena kenapa? Kalau orang Bangka Belitung minum air, minum apa di situ tuh kadang-kadang gigi mereka tuh tidak bertahan lama. Jadi kayak gitu. Iya, ini sebetulnya sangat serius. Jadi itu Sangat kerusakan serius. lingkungan menarik ya. Jadi ketika kejaksaan kemudian Menarik. menggandeng Ya, BPKP dan juga seorang ahli kemudian memasukkan unsur kerusakan lingkungan memang sebagai pada kerugian akhirnya negara ya. kerusakan lingkungan Hmm. sangat. Saya setuju dengan itu, tetapi persoalan siapa yang mesti bayar, yaitu kita bisa duduk bersama sesuai periodisasi yang dilakukan oleh masing-masing PT. Kan gitu Ya. kira-kira. Oke, Bung Safari, ini mudah-mudahan saja ya kasus Kejaksaan Agung Ya. ini memang bisa menuntaskan soal itu. Tapi walaupun Ya. sebenarnya kita penuh tanda tanya ini dengan adanya teror-teror terhadap kejaksaan itu, apakah kasus ini akhirnya kejaksaan pun tunduk pada kartel yang di sana, yang Anda bayangkan tadi seperti sudah kartel di Amerika di sana ya, di mana, di Nicaragua atau di mana, atau di negara mana, pokoknya negara-negara Kolombia itu, Bolivia, Kolombia dan sebagainya, begitulah ya. Meksiko Meksiko, gitu ya. iya iya, itu akan kita lihat ya, Bung Ya. Safari ya. Saya berharap Kejaksaan Agung kuat ya, karena ini dia harus melawan sebuah kartel yang menurut saya sangat kuat, sangat luar biasa. Bahkan menurut saya mestinya Presiden Jokowi ikut turun tangan mengatasi ini gitu. Dan jangan membiarkan ini hanya seakan-akan yang bergerak hanya Jaksa Agung gitu. Karena kalau Presiden Jokowi tidak membantu dalam persoalan ini, maka ini akan melebar kemana-mana. Dan dia akan menjadi teror-teror yang kemudian menakutkan bagi masyarakat, khususnya Bangka Belitung gitu. Dan kalau ini teror ini terus berlangsung gitu, kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada kita, karena ini dampaknya sangat luar biasa. Jadi selain besar nilainya, kemudian juga kelompok-kelompok yang terlibat juga yang menurut saya sih menyebutnya mengerikan gitu. Presiden harus turun tangan menurut saya. Bahkan Presiden kalau perlu itu membentuk tim khusus untuk memantau pertimbangan ini. Jangan hanya menerima hasilnya saja, tapi tolong dibenahi dong Bangka Belitung itu, jangan dibiarkan gitu kan. Seakan-akan padahal Presiden Jokowi itu 2 kali pilpres, orang Bangka Belitung tuh 60% tuh memenangkan Jokowi itu. Ya, kenapa Jokowi tidak begitu peduli dengan Bangka Belitung? Bahkan menteri selama Presiden Jokowi jadi presiden, nggak pernah ada satupun orang Bangka Belitung jadi menteri, bos. Bayangkan itu. Oke, yuk itu bagian lain yang nanti kita perbincangkan. Oke, sementara ini terima kasih ya, Bung Safari Terima ANF. kasih, bos. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.